Jadi intinya kalau menolong orang itu jangan pamrih. Iya. Harus Siapa yang ikhlas. menolong pasti akan ditolong oleh Allah. Iya. Siapa Betul. yang ikhlas maka dia akan derajatnya. Iya. Siapa yang bekerja keras, insya Allah akan dimudahkan segala Iya, iya. urusan. Itu sih poinnya. Jadi buat Ardi ini dengan membentuk yayasan itu adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan tersendiri buat si Ardi sendiri bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan hanya dari sisi materi aja. Dengan dia membantu orang lain, ya, dengan dia memperhatikan orang lain. Ya, mungkin dari sisi usaha, dari sisi mungkin kondisi orang tersebut. Iya, iya. Ketika dia membantu hal apapun, entah itu materi, entah itu pelatihan, entah itu apa itu motivasi gitu, itu Ya. buat si Adi itu suatu kebanggaan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kita di Bisikan Hati, berbagi cerita, berbagi rasa. Ya. Jadi teman-teman, ini ada sedikit cerita yang membuat kita insya Allah terinspirasi ya dari om-om ini. Mudah-mudahan terinspirasi ya Bang ya. Kita dengarkan, kita korek cerita yang akan diceritakan oleh om ini. Kita mulai aja. Kita wawancara di cerita ini. Cerita ini itu dari email yang masuk ya, yang masuk ke saya itu. Jadi ya mungkin cerita ini sih cerita yang sangat menarik lah ya, banyak inspirasinya gitu kan. Jadi ada seorang anak bernama Ardi, hidup di salah satu kota kecil lah ya, di Indonesia ini. Kota kecil di Indonesia ini, tapi memang bapaknya ini seorang pengusaha, pengusaha sukses ya. Ibunya juga seorang dokter yang cukup ternama lah di daerah itu gitu kan. Terus kehidupannya udah berkelimpang kekayaan lah, mobil mewah gitu kan, hidupnya berkecukupan. Ya layaknya orang-orang yang memang gak ada kekurangan gitu. Nah si Ardi ini segala sesuatunya tuh terpenuhi gitu, keinginannya terpenuhi, udah pokoknya gak ada yang namanya susah lah gitu. Nah disitulah dia mulai yang namanya merasa seorang anak yang cukup ya, berkecukupan, tidak pernah merasa kekurangan dan boleh dibilang nggak pernah susah ya. Jadi pada ketika si Ardi umur 25 tahun ini, nah hidupnya mulai berubah nih gitu kan. Maksudnya berubah? Ya bapaknya itu ada satu kesalahan dalam bisnisnya itu, jatuh miskin gitu. Jadi akhirnya bangkrut lah, si perusahaannya itu bangkrut. Dan ibunya juga ya mungkin kadang lihat kondisinya begitu kan, jadi akhirnya semua dijualin lah, barang-barang dijualin, kekayaannya juga udah mulai berkurang, sampai akhirnya benar-benar yang bangkrut sama sekali nggak ada di usia yang 25 tahun. Jadi artinya udah mulai cukup dewasa ya. Di usia 25 tahun baru yang namanya merasakan apa yang tadinya kekayaan segala macam itu udah mulai hilang sama sekali. Mobil dilelang, ya kan? Rumah juga dijual. Jatuh miskin. Akhirnya dia pindah lah ke kontrakan kecil gitu. Karena kejadian kesalahan fatal si bapaknya itu dalam bisnis itu, akhirnya berpengaruh semua keluarganya. Jadi si Ardi ini kan udah biasa dengan kehidupan yang nyaman gitu ya. Kehidupan yang serba mewah gitu kan. Sampai akhirnya dengan kondisi seperti itu, dia udah mulai ada rasa di hati itu kayak apa ya? Terpuruk. Kayak pengen berontak lah gitu kan. Jadi kayak nggak menerima keadaan gitu. Keadaan ini kan boleh dibilang tuh yang ya kaget lah ya kan? Dari kondisi yang serba ada tiba-tiba nggak ada, drastis gitu, berubah. Pindah ke rumah yang kecil, sampai akhirnya kemarahan, kekecewaan itu bergejolak, dan akhirnya di dalam rumah tangga tersebut itu udah mulai yang namanya saling menyalahkan, gitu, saling menyalahkan, cekcok, pokoknya nggak menerima keadaan lah.
Karena yang tadi miskin itu kan. Iya, jadi karena kondisi kesalahan bapaknya yang Iya. salah mengambil keputusan, akhirnya bisnisnya bangkrut, dijualin semuanya, dan dia udah mulai yang kayak frustasi gitu. Jadi saling menyalahkan lah. Jadi dengan berjalannya waktu, mau nggak mau ya, karena kondisi Adi yang kondisinya memang sudah berubah drastis. Adi ini mulai menyadari gitu kan bahwa ya memang mau nggak mau harus diterima lah keadaan seperti ini, harus menerima, dan akhirnya si Ardi ini berpikir gimana nih bisa merubah kondisi yang tadinya mewah, beli harta, terus sekarang dengan kondisi begitu, terus saling menyalahkan kan, jadi akhirnya keharmonisan nggak ada. Ya mungkin karena udah dewasa lah ya. Ya, jadi karena udah dewasa kan, jadi mulai nih berpikir, menyadari harus gimana gitu kan, kondisinya seperti ini kan nggak mungkin dibiarin begitu terus. Sampai akhirnya si Ardi berpikir saya harus cari kerja nih gitu, harus cari kerja, harus berusaha dengan modal ijazah yang mentereng lah ya, karena dulu orang kaya kan, jadi kuliahnya juga yang terhormat lah ya. Oh, dia udah lulus ya? Jadi kan ini udah kondisinya nih, kan ini tadi umur 25 tahun dia kondisi terpuruk itu. Iya. Karena kedewasaan itu mungkin nggak terlalu lama ya terpuruknya gitu. Sampai akhirnya ya cari kerja. Gitu, cari kerja. Ya udah mau off lah dengan kondisi kayak gitu, dia harus bangkit gitu. Gimana caranya saya tidak mau dalam kondisi kayak gini gitu. Ya udah bangkit ya, nyari kerja. Sampai akhirnya dia berusaha sekuat tenaga lah ya, apapun pekerjaan dia jalanin, yang penting bisa merubah kondisi saat ini, kondisi keluarga. Iya. Dan selama bertahun-tahun ini si Ardi ini menggeluti di bidang usaha itu, apa aja dijalanin, yang namanya online lah ya kan, usaha lapangan lah, jualan apalah gitu, sampai akhirnya si Ardi ini tuh nggak melihat bahwa dirinya dulu tuh pernah orang kaya gitu. Dia buang semua itu masa lalu yang dia itu, pokoknya benar-benar yang dia itu kerja itu usaha itu yang benar-benar dia fokus gitu, gimana saya bisa merubah keadaan keluarga yang karena sekarang ini kan akhirnya kan jadi keluarganya berantakan. Keluarga berantakan, terus keharmonisan juga nggak ada, saling menyalahkan gitu kan, sampai benar-benar dia harus merubah nih gitu kondisi kayak gini gitu. Jadi usaha apa aja dijalanin, yang namanya usaha di emper di emperan dia jalani, sampai suatu saat dia nemu bidang usaha yang kayaknya saya cocok nih di sini gitu. Sampai akhirnya dia berpikir bahwa saya harus fokus di usaha, salah satu bidang usaha ini gitu. Seriusin aja, dia jalani aja terus. Kira-kira usaha apa tuh? Ya di situ kan diceritain sih usahanya usaha seperti apa gitu. Cuman dia dari usaha yang dia jalani itu nggak mengenal bidang apa gitu. Semua dicoba, sikat semua. Sampai akhirnya ketemu satu titik jenis usaha itu gitu. Ketemu jodohnya, dan akhirnya usaha itu yang benar-benar ini bidang saya ada di sini, diseriusin gitu. Sampainya mulai dari pengalaman yang ya memang kan kadang gini, kalau usaha yang dijalankan dari kecil ya, dari hal-hal yang kecil itu dijalankan itu kan akhirnya kan mematangkan mental kan. Mentalnya diterpa lah ya. Ya artinya berproses. Nah, sampai suatu saat dia menemukan satu titik di sini dia cocok, ya udah dari pengalaman itu dia langsung fokus gitu. Sampai akhirnya dia jadi pengusaha lah. Sukses lagi. Berhasil. Karena tadi kan, karena dia mentalnya sudah artinya gini, umur 25 tahun kan bukan umur yang umur 25 tahun ketika dia mengalami bangkrut itu kan udah kondisi udah dewasa. Jadi dia udah mulai berpikir, mulai terbentuk. Udah kayak gitu dia udah mulai merubah kekayaan segala macam itu udah di masa lalu itu udah dibuangin semua.
buangin semua. Jadi gimana sekarang harus mulai dari nol gitu. Dari titik nol sampai menemukan satu bidang usaha yang dia harus fokus digeluti. Sukses lah. Ketemu salah satu bidang itu dia sukses. Sukses sampai sukses. Mulai menata lagi, dan mulai dari bangun usaha kecil ya kan, usaha menengah sampai akhirnya membuka beberapa cabang. Jadi membesar lah ya usahanya. Iya, bahkan ceritanya ini usahanya itu lebih besar dari yang bapaknya dulu gitu. Wih, mantap. Iya, di pengalaman yang ya itulah, kadang-kadang pengalaman kepahitan itu jangan dihilangin. Itu kan jadi apa ya? Jadi berbuah manis lah. Jadi pegangan ya, jangan sampai kejadian yang kayak dulu tuh terulang. Kesalahan-kesalahan yang dulu tuh jadi pegangan lah. Jadi modal sampai akhirnya menemukan jalan yang memang sudah jalannya begitu kan. Sukses lah itu. Jadi ketika mulai menanjak ya usahanya itu udah mulai mengarah ke sukses, Ardi ini berpikir bahwa proses tadi dia mengalami hidup mewah, terus dia mau bangkrut ya kan, hidup miskin, sampai dia berpikir naik lagi, kondisi gimana harus naik lagi. Nah, suasana seperti itu dia nggak lupa gitu. Jadi berpikir nih, saya pernah ngalamin seperti itu, saya jangan sampai orang-orang lain jangan sampai ngalamin kayak saya. Akhirnya membentuklah dia kayak yayasan gitu. Yayasan yang dia mengajarkan tentang kemandirian, tentang buka usaha. Dia mulai melatih tuh. Dia memberikan edukasi. Iya, jadi pengalaman dia itu jangan sampai dialami oleh orang lain. Dan yayasan itu dibentuk itu untuk yang menolong orang-orang itu, yang terpuruk, ya kan. Ya mungkin nggak berpikir dia masalahnya seperti apa, tapi intinya dia punya yayasan itu tujuannya satu aja. Jangan sampai orang itu mengalami kayak saya gitu. Ya artinya dia itu kan orang kaya, tiba jatuh miskin gitu. Kan kayak apalah ya kan, sakit hatinya. Kayak apa mentalnya. Sampai akhirnya yayasan itu dibentuk, yaitu semua itu siapa aja boleh lah belajar di situ. Model kayak membuka pelatihan. Ya mungkin semacam itu. Intinya di dalam yayasan itu tuh terkumpul orang-orang yang kepengen sukses, kepengen berubah. Ya berarti membuka pelatihan kan. Ya semacam itu. Jadi pengalaman dia itu dia tularkan gitu. Bahwa kehidupan itu tuh nggak akan stabil gitu. Kadang bisa di atas, bisa di bawah, dan mental-mental seperti itu tuh kan nggak semua orang bisa menerima. Nah kayak semacam ya bukan konseling aja sih. Jadi dia juga mengarahkan usaha apa yang bisa pas dengan kehidupan dia kan, atau kehidupan si orang-orang yang ada di yayasan itu. Jadi itu terbuka untuk siapa aja. Untuk umum lah ya. Untuk umum, sampai pokoknya intinya jangan sampai orang-orang itu susah lah. Yang susah gimana bisa jadi sukses, yang mental down gitu kan bisa jadi bangkit lagi. Jadi motivator lah ya. Semacam itu. Jadi buat Ardi ini dengan membentuk yayasan itu adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan tersendiri buat si Ardi sendiri, bahwa ternyata kebahagiaan itu bukan hanya dari sisi materi aja. Dengan dia membantu orang lain, ya, dengan dia memperhatikan orang lain. Ya, mungkin dari sisi usaha, dari sisi mungkin kondisi orang tersebut. Ketika dia membantu hal apapun, entah itu materi, entah itu pelatihan, entah itu motivasi gitu, itu buat si Adi itu suatu kebanggaan tersendiri, suatu Iya, jadi kebahagiaan itu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta, ya, tidak bisa dibandingkan dengan ukuran materi. Jadi di situ dia mulai berpikir ya bahwa udah mulai dewasa lah ya. Jadi ketika dia kaya kan nggak pikir begitu kan, yang penting terpenuhi semua. Ketika dia miskin dia berpikir aduh saya nggak ada yang nolong nih, gitu kan. Terus ketika dia mulai usaha dia nggak ada yang bantuin, nggak ada yang, pokoknya dia jadi step-step itu akhirnya dia menemukan satu kebahagiaan, satu kebahagiaan di hati bahwa iya ya ternyata
dengan saya membantu ini cukup membahagiakan diri saya sendiri gitu. Kan ada lah misalkan ya orang membantu nih pamrih gitu ya. Ketika dia bantu, begitu dia dapat imbalannya bahagia, ya kan? Nah, buat Adi tuh enggak itu. Ketika dia membantu dan orang itu bisa bangkit, terus dari usahanya juga misalkan yang dia punya usaha, terus kemudian yang mentalnya down jadi semangat lagi. Nah itu buat Adi tuh suatu kebahagiaan, bagian tersendiri. Jadi bukan cuma materi aja gitu. Sebenarnya kan paus nih. Siap, aman. Minum dulu. Ya kalau saya bilang sih cerita ini cukup menarik. Karena kebahagiaan seseorang itu tuh kan kompleks ya. Ada yang bisa diukur dengan materi, ada yang diukur dengan pasangan, bisa diukur dengan circle-nya atau lingkungannya atau teman-temannya gitu. Dan buat Adi ini unik gitu. Ternyata bahagia itu ketika dia menolong orang. Udah menolong orang, dia nggak berpikir lah seperti apa nanti buat dianya imbalan, nggak kepikir. Saya gimana bisa membantu orang itu sukses, bahagia, bangkit, udah tersediri itu bahagia gitu. Nah itu berarti yang dikatakan ikhlas itu bang. Jadi tanpa pamrih, tanpa imbalan itu kan termasuk orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu kan istilah itu kan mudah diucapin, tapi kan susah dijalanin gitu kan. Nggak semua orang bisa ikhlas gitu. Ya kan ini Ardi tadi tidak berkata seperti itu kan, berarti udah termasuk orang yang ikhlas. Kan? Secara nggak langsung. Dengan dia menolong, ya itu tadi kan tujuan dia gini. Itu tadi yang saya bilang kan, kebahagiaan itu nggak terpaut pada materi, kekayaan, atau mungkin imbalan gitu enggak. Jadi buat dia itu tadi dia menemukan tersendiri bahagia saya ternyata di sini gitu. Dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu, ketika dia bangkrut, ya kan, dicemooh orang lah, ya kan, diejek, dihina gitu. Dan ternyata begitu dia menolong orang, wah, ada satu kepuasan gitu. Bahagia saya membahagiakan orang lain. Nah, istilahnya begitu. Saya akan bahagia kalau orang lain bahagia yang saya tolong, atau orang lain itu sukses yang saya arahkan atau yang saya bimbing. Dan orang itu bisa bangkit atau semangat setelah saya kasih motivasi. Dan itu kan nggak semua kayak gitu. Nah, itu tadi yang bilang mungkin dalam bahasa itunya ikhlas. Jadi mudah diucapin, susah dijalanin. Kan tadi itu yang saya bilang, berarti orang ini tuh orang yang termasuk orang ikhlas. Iya, tapi kan ikhlasnya itu dalam pengertian itu kan pengertian luas. Ini ikhlasnya ikhlas yang pada posisi Ardi ini yang betul-betul ikhlas lah ya. Oh iya, mau dibahagia aja. Kalau ikhlas itu bisa macam-macam. Bahagia itu kan sebagian dari ikhlas. Jadi masih luas lah istilahnya. Beda dengan saya kan, tidak ikhlas. Abang tahu kan, saya selalu amplop kan gitu. Berarti Ardi itu orang ikhlas, beda dengan saya ya bang ya. Kacau nih, aduh pemirsa nih, aduh ampun ya. Abang kan selalu begitu. Tapi paham gak saya cerita kayak gini? Ya paham. Jadi yang saya simak dari cerita ini, Ardi itu terbentuk ketika mentalnya sudah down gitu kan. Nah itu yang mau saya sampaikan. Jadi yang tadinya orang yang berada ya, ketika diuji dengan kemiskinan, dia lebih dewasa lagi kan, berpikir lebih dewasa lagi, bagaimana caranya ingin mengembalikan kondisi atau kebahagiaan itu muncul lagi. Dan itu nggak semua orang. Nggak semua orang bisa berpikir seperti itu, seperti Ardi. Kebanyakan orang-orang begitu udah down, udah larinya negatif lah. Apalagi mentalnya yang boleh dibilang mental yang dulu serba ada, serba ada, yang boleh dibilang itu apa maunya dikasih, apa keinginannya terpenuhi, nggak ada mikirin susah lah. Karena kan itu berpikir dia selalu dikasih. Jadi gak ada perjuangan, gak ada pengorbanan. Ya, makanya kita ini Ardi ini unik. Yang saya bilang nggak semua orang bisa seperti Ardi. Jadi ketika dikasih ujian down, dia bangkit. Gitu. Dengan berjalannya waktu pun si Ardi ini kan usia kan bertambah ya. Dari usia 25 tahun
terpuruk tadi, dia bangkit, Sukses lagi sampai akhirnya di usia 40 lah ya, dia udah mulai membina rumah tangga nih. Membina rumah tangga, dan semua pengalaman dia atau kepahitan dia di masa lalu itu dijaga, jangan sampai ini terjadi di keluarga saya. Dalam hati si Ardi kan, dia berpikir nih, apa yang harus saya lakukan kalau kondisinya kondisi kayak dulu itu jangan sampai terulang gitu. Dijagalah suatu keharuman bisa di dalam rumah tangga itu. Kemudian dijaga juga sistem bisnisnya seperti apa, usaha yang tadi gitu. Usaha yang tadi dijaga, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang lalu lah ya terulang gitu. Jadi itu berjalan terus dari mulai buka yayasan, pengembangan bisnis, sampai akhirnya benar-benar dia udah nggak berpikir tentang materi, nggak berpikir tentang kemewahan gitu ya, berjalan aja terus. Itu tadi dia mengejar kebahagiaan itu dengan membahagiakan orang lain, sehingga dalam kebahagiaan orang lain ini secara otomatis dia membahagiakan keluarganya juga. Setelah kondisinya si Adin udah nikah ya, udah punya anak, udah lanjut usia. Iya, jadi boleh dibilang yang tadi saya bilang, si Adin itu lebih bangkit ya, setelah bangkit kekayaannya takutnya itu melebihi dari bapaknya. Itu tadi yang kita bahas tentang keikhlasan tadi ya, ikhlas membantu, ikhlas memperhatikan orang dengan pengalaman dia dulu. Nah, jadi itu balasannya paling ya. Iya. Bisnisnya terus melonjak, tidak jatuh miskin lagi lah intinya, karena dia selalu membantu orang, tujuannya ingin membantu orang lain, membagikan orang lain. Berarti itu timbal balik yang Allah berikan lah pada. Dan biasanya orang yang suka nolong itu menurut itu pasti ditolong kan sama Allah, ditolong. Pasti. Jadi nggak, kecuali yang tadi ya, kalau misalnya ada pamrih, amplop misalkan. Jangan bahas amplop lagi dong, berarti ke saya dong. Misalkan Furkon nih ngajarin ngaji misalkan, ya kan? Ada amplop, ngajinya semangat. Begitu nggak ada amplop, udah belum ngajinya. Iya. Sekarang kalau lagi ada upahnya nih, ya terus. Begitu nggak ada namanya, tolong dilihatin, udah. Itu bukan nggak ikhlas, Bang. Apa itu? Itu bukan pamrih atas saya yang mengaji atau mengajar ngaji. Jadi ini cuma itu pemberian dari keluarga atau. Ya, tapi berefek. Ya kan, saya tidak toma, Bang, tidak mengharapkan kan saya. Kalau ada yang memberi ya ambil aja. Jangan menolak. Beda mental sama Ardi, beda. Ardi itu nggak berpikir dikasih nggak dikasih bodo amat lah gitu. Jalan we terus. Saya kan prinsipnya juga gitu, dikasih syukur, gak dikasih ya kurang ajar. Duma. kan beda Ardi dengan saya kan. Iya. Gitu. Jauh lah. Jadi ya. Ardi di sini, Furkon di sini itu. Jauh banget lah. Iya, kelasnya beda. Masih dihitung segala sesuatu pamrih. Iya. Gitu kan. Kalau kasih amplop ya lumayan, ngajinya ya rada lama. Aduh. Terus, jangan membahas bacaannya. Ya ini lagi membedakan antara pemikiran Ardi dengan pemikiran Furkon yang mewakili beberapa orang-orang saat ini. Iya. Saya nggak fokus sama Furkon lah, maksudnya kalau Furkon sudah pasti udah nggak usah diomong, udah pasti begitu. Contoh lah ini mah contoh. Contoh orang yang ikhlas dan yang nggak ikhlas. Iya. Gitu. Jadi karakter kayak Ardi ini tuh nggak semua orang punya. Iya. Ya contohnya sekarang Furkon udah mewakili kan, mewakili beberapa. Kayak hati kan. Iya. Iya, ya itu tadi ditempa kemiskinan gitu. Cobaan-cobaan ya, ditempa musibah. Akhirnya kedewasaan itu karena proses tadi. Terbentur dan terbentuk. Jadi kadang gini, orang dewasa itu bukannya dari umur. Kadang-kadang orang dewasa itu bisa disebut dewasa itu kadang-kadang umurnya masih muda nih. Tapi pengalaman hidupnya itu lebih kokolotin lah ya, Sundanya. Jadi akhirnya jadi istilah itu tua. Itu pasti. Bukan, jadi umur muda pikiran tua paling gitu ya. Usia tidak
Saya tidak menjamin. tidak sesuai dengan umur lah gitu. Iya. Ya umur muda tapi pemikiran udah tua lah Ya, paling gitu. ya kayak gitu. Jadi nggak semua orang dewasa itu Dewasa. orang berumur itu sudah dewasa belum. Iya. Kalau Adi sih saya pikir sih unik, makanya saya bilang ini cerita ini nih begitu masuk email gitu saya baca unik ini gitu, cerita Adi ini nggak semua orang bisa ngalamin kayak dia Kayak gitu. Atau saya sendiri juga belum tentu lah gitu kan. Umur Apalagi abang sekarang berapa? saya sih masih muda lah. Berapa? Ini tanda ini kalau kayak gini nih 12 tahun. ya kira-kira ditambah lah. Udah bau tanah gini. 12 tahun. 12 tahun ditambah berapa gitu lah Oh. gitu. 12 tahun tambah 65 lah. Jadi gitu Kon. Jadi Ya. kalau bisa nih cobalah ya. Mungkin buat pemirsa Bisikan Hati ya. Ya, buat teman-teman bisikan hati bisa mengambil dilihat hikmah ya mengambil hikmah dari contoh cerita ini bahwa Ardi itu yang tadinya bergelimang harta dikasih cobaan jadi miskin lah ya. Jadi diujilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang tadinya berjaya jadi miskin dan dikayakan lagi oleh Allah. Tapi di sini ada pembelajaran si Ardi itu ketika dimiskinkan tuh tidak down dan tidak putus asa ya. Jadi dia berusaha mengembalikan kekayaan itu. Bagaimana caranya dia berjuang untuk keluarganya. Iya. Mengembalikan. Kuncinya dia itu Berjuang lah itu. semangat ya, nggak Iya. putus asa, Iya. kerja keras, ya kan. Terus menolong dan membantu orang. Iya. Intinya Jadi menjada wajada lah. apa itu? Ada dalilnya nggak ada? Ada dalilnya, menjada wajada. Jadi orang-orang yang betul-betul berusaha insya Allah akan berhasil. Itu dalilnya. Keren Menjada juga. wajada teman-teman. Tetap semangat. Bukan man amalu biniat bukan ya? Bukan, itu mah dalil apa? Itu dalil abang itu. Tapi kan segala sesuatu harus pakai niat. Iya. Bacaan Niat berubah, kalau nggak ada niat nggak akan berubah. gak gitu. Dalil itu harus ada jalannya. Man amalu biniat itu bukan dalil. Dalil, cuman dalil niat. Ini kan dalil dari berusaha Tapi kalau menjada cerita si wajada. Ardi ini, Iya. dia niat dulu. Iya. Begitu dia terpuruk, ya kan, terpuruk, terus dihina lah, dicaci maki, disingkirkan. Dia ada niat nih, ada niat untuk Berubah. bangkit. Nah baru tadi, Menjada wajada. nah baru itu, Iya, iya. mana malu niat dulu. Iya, iya. Betul bang. Ya, walaupun saya Jadi nggak ngerti teman-teman istilahnya niat dulu lah. iya. Niat untuk Dan benar-benar kembali ke bangkit. orangnya. Iya. Kon. Jadi kalau orangnya misalkan karakternya nggak kayak Ardi ya, yang mentalnya mungkin begitu down, wah udahlah ngumpul sama lebih banyak negatifnya lah. Iya. Yang sering kan begitu. Iya. Apalagi dia udah ngalamin namanya hidup mewah gitu kan. Hidup mewah, wah ya rata-rata orang pasti down lah. Jarang sih yang misalkan hidup mewah, terus kayak Ardi gini ya, hidup mewah, Miskin. terpuruk, ya miskin, Kayak lagi. terus bangkit lagi gitu. Iya, iya. Nggak Jarang. semua. Iya. Pasti kalau udah terpuruk tuh lah negatif itu. Bahkan kayak tawuran, iya. mabok Iya, kayak bahkan kayak Fulcon sendiri juga yang susah gitu ya hidupnya gitu ya. Mau Hmm. bangkit aja ini agak berat gitu. Agak ya. susah. Iya, makanya Agak tadi agak ngitung soal-soal itu. Misalkan mau nolong orang, gimana nih balasannya? Gitu, ya. Lihat dulu lah ya. Iya. Kira banyak Padahal apa belum enggak? enggak. Iya. Kalau Saya aja kalau ada telepon Ulman gitu bang, saya lihat dulu ini ada telepon enggak nih, ada telepon enggak nih. Kalau ada saya ambil, kalau enggak ada ya saya tolak aja. Paling kalau enggak saya nego dulu bang sebelum berangkat. jauh banget dari Ardi, jauh banget. Kalau Sangat jauh. kan sesuatu tuh harus ada pengorbanan bang. Iya. Jadi kalau ada telepon Ulman tuh saya selalu Dilihat angkat dulu. lihat dulu. Nah, Kalau telepon angkat dulu mau DP berapa kan gitu. Kan saya perlu transport bang. Transport. Iya, Transport. transport lah itu. transport. Ya, uang bensin, uang makan, uang supir kan Aduh, betul harus saya beri kan. Gitu. makanya tadi saya bilang, Iya. ini menuju sukses tuh jauh banget. Iya. Ibarat gini, mau nolong orang ngitung gitu. Hmm. Ya kata Allah juga, lu nolong orang juga gua ngitung juga akhirnya. Hmm. Beda dengan si Ardi. Ardi begitu nolong orang mah nolong terus sampai dia
ibaratnya waktunya habis buat nolong, Iya, ya jalin terus. Kata lo ya, wah, ini Perlu Nggak saya dihitung. timbal balikan gitu nggak ya. ada hitung-hitungannya nih. Beda dengan Hmm. Furkon, apa menolong hitung dulu amplopnya berapa. Berarti pantesan saya gak Nggak Kayak susah-susah. gak kayak kaya, bukan susah. Berarti saya harus benar-benar ikhlas ya bang ya. Ya, jadi ya kita harus nyotot juga lah, walaupun ini walaupun Iya. ini apa ya, salah satu kisah dari email gitu ya, tapi bisa Menginspirasi. ya kita Kita ini ya ambil mudah-mudahan kita hikmahnya, sadar lah ya. Ya. Jadi intinya kalau menolong orang itu jangan pamrih. Iya. Harus Siapa ikhlas. yang menolong pasti akan ditolong oleh Allah. Iya. Siapa yang ikhlas maka dia akan derajatnya. Iya. Siapa yang bekerja keras, insya Allah akan dimudahkan segala Iya, urusan. Itu sih poinnya. Jadi, saya ngomong gini juga belum tentu bisa jalanin. Iya. Kadang-kadang Kalau dari Al-Qur'annya- teori itu iya. mudah diucapkan, ya kan? Sulit Sulit dijalankan. dikerjakan. Hmm. Kayak tadi ikhlas. So, ikhlas gampang kan ngomong orang ikhlas kan? Ikhlas, saya ikhlas. Sebenarnya Atau- kalau atau saya belum. juga ikhlas, cuman hati mendumal bang. Nah iya, itu kan ikhlas namanya. Udah ikhlas itu. Itu. Ya udahlah, mungkin ceritanya itu yang bisa Ya. bisa saya Ceritakan. bagilah ya. Ya. Ini dari email, mudah-mudahan nanti saya kalau ada email-email lagi saya bisa cerita lagi. Siap. Yang mudah-mudahan bisa ada hikmahnya ya Hmm. buat semua. Ya terus buat lu bro, jadi kan harus banyak berubah nih. Contohlah Ardi gitu loh. Boleh. Mm, So saya akan sekarang kalau ada yang undang-undang lagi saya ikhlas. ya kalau bisa, jangan hitung-hitungan lah. Tapi harus ganti transport saya. Ya hitung-hitung gitu. Oh, Masih ngitung. oh sama. Sih kalau udah Kan kalau minjem harus diganti bang. ya Bisa- ngitung gitu. Oh, teh. Jangan ngitung waktu, jangan ngitung materi, jangan ngitung uang. Jalanin aja. Siap. Boleh. Hmm. Sekarang ini nih. Terus saya pulang juga kan harus ada angkot, ada transport gitu. Ya. Pinjam dulu lah. Tuh kan hitung-hitungan. Ya, seperti, Tadi udah dibahaskan teman-teman ikhlas tuh harus seperti gimana? tadi Furkon bilang kan segala sesuatu butuh transport kan. Iya. Kata abang kan harus ikhlas. Besok urusannya kalau sampai di rumah saya ikhlas lah. Bukan ikhlas itu Mbak. Ya, Ini pokoknya- teman-teman yang orang laknat tuh kayak gini nih. Bubuk nih gini. Pokoknya intinya gini lah. Ngomong ikhlas ujung-ujungnya Cerita di cepet. ini saya memang apa ya, banyak banget manfaatnya. Ya, Iya. ya mudah-mudahan kita bisa niru lah. Hmm. Nggak jadi lah daripada diomong. Nggak jadi apa, pinjam lah. Kejadiannya, Pak. Hmm. Nah, jadi itulah teman-teman dari kisah yang Om Igo ceritain tuh. Karena dari kisah Ardi itu kita jadi belajar bahwa bergelimang harta tuh tidak membuat kita benar-benar bahagia ya Bang ya. Tidak menjamin. Iya, tidak menjamin bahagia di keluarga. Jadi kebahagiaan tuh bisa dicari dengan kita menolong sesama, Berbuat menolong orang lain, bersedekah juga kan. Jadi itu kan Ardi tuh namanya juga bersedekah kan, Iya. menolong orang lain bersedekah gitu Sedekah dengan jasa lah. iya, tanpa Nggak pamrih Nggak gitu bicara kan. harta ya. Jadi dari kisah Ardi itu bisa diambil kesimpulan yaitu tadi kebahagiaan tuh tidak dengan materi, tidak dengan bergelimang harta, tapi dengan menolong orang lain. Betul. Dia kebahagiaannya ya ada di situ. Yang tadinya keluarga terpuruk, hancur, kandangan kemiskinan, dia berjuang mengembalikan itu semua dengan cara menolong orang lain, Betul. bersedekah. Allah ganti, Allah Hmm. kembalikan lagi harta yang tadi itu Mm-mm. Kadang-kadang semula Allah- lah. Allah menolong umatnya itu kan dengan caranya ya. Iya. Mungkin seandainya Ardi ini kalau kita flashback ya. Iya. Kalau seandainya waktu itu nggak bangkrut orang tuanya, belum tentu juga sih. Si ada Ardi kan berubah, seperti itu. iya. Berubah. berubah menjadi dewasa lah Iya. berpikir. Siapa tahu memang begitulah caranya Allah begitu kan. Cara Allah menolong umatnya. Ya. Jadi paling segitu teman-teman yang Om Igo ceritain, mudah-mudahan menginspirasi dan termotivasi untuk teman-teman bisikan hati. Betul. Eh, Nanti akan saya cerita lagi Iya. kalau ada email masuk. nanti ditunggu ya Om cerita Siap. selanjutnya Siap. untuk teman-teman bisikan hati yang mentalnya down, Hmm. yang keluarganya diuji dengan Hmm. Jangan kecil hati lah ya. itu. Jangan berkecil hati teman-teman. Jadi tetap semangat, manjada wajada.
bekerja keras untuk merubah keluarga, merubah materi, dan merubah harta. Insya Allah harta kan. Iya, insya Allah harta. Dengan kuncinya menolong orang lain dengan ikhlas. Itu aja Bang ya. Betul. Gitu teman-teman yang ingin kita ceritain dengan abang ini. Sekian, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya dengan Omigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.